Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sya'ban radhiyallahu an, memiliki kebiasaan lain daripada para sahabat. Beliau datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Beliau selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Alasannya yakni selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Namun sebelum kita lanjut kisahnya, mari kita sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir akan terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Kemudian beliau meminta untuk diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucap salam. Dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali, dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Kahf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban ataupun orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula,
Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah SAW. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahkannya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu an kemudian melihat indahnya surga. Sebagai balasan memakaikan baju jeleknya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu an. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan, dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu an merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu an teriak lagi, kenapa tidak semua? Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.